Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Safitri dengan stambuk A50121047. Kali ini saya akan menjelaskan teori karir menurut para ahli. Yang pertama ada Donald Edwin Super. Menurutnya, karir itu adalah perwujudan dari konsep diri. Menurut paham ini, pilihan karir adalah soal mencocokkan atau matching. Teori self concept merupakan bagian yang sangat penting dari pendekatan Super terhadap perilaku vokasional. Jadi, konsep dasar teori Super ada yang namanya aspek perkembangan. Nah, perkembangan karir adalah proses seumur hidup yang terjadi pada periode perkembangan tertentu. Kemudian teori yang kedua yaitu teori trait and factor. Teori ini adalah membantu memperjelas tentang diri individu untuk pemahaman dirinya, menerima diri, mengarahkan diri, dan perwujudan diri. Jadi, teori trait and factor merupakan suatu teori yang berfungsi untuk mengukur kemampuan seseorang, termasuk tingkah laku, bakat dan minat, yang bertujuan agar seseorang tersebut bisa memahami bakat, minat, potensi, dan memperoleh kemajuan yang menentukan karirnya. Kemudian yang ketiga ada teori Anna Rowe. Menurut Rowe, pemilihan karir adalah hubungan yang berdasarkan pada teori kepribadian. Dalam hal kebutuhan, seseorang akan memilih karir yang sesuai dengan keinginannya dalam memenuhi kebutuhan. Nah, adapun konsep dasar dari teori ini yaitu yang pertama ada pelayanan, yang kedua kontak bisnis, ketiga organisasi, keempat teknologi, yang berikutnya lapangan, sains, budaya umum, seni, dan hiburan. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Holland. Menurut Holland, karir adalah konsep bahwa individu memilih sebuah karir untuk memuaskan orientasi kesenangan pribadinya. Dalam pemilihan karir, biasanya peserta didik akan dilema untuk memilih pekerjaan. Jadi, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta didik adalah, menurut Ibu, kira-kira pekerjaan apa ya yang cocok untuk saya? Nah, adapun konsep dasar dari teori Holland ini, apabila seseorang menemukan karir sesuai dengan kepribadiannya, maka seseorang itu akan menikmati pekerjaan dan bekerja lebih lama dibanding mereka yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan kepribadiannya. Kemudian teori yang kelima, teori karir Mark L. Safikas. Menurut Mark L. Safikas, karir merupakan kemampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya, merupakan tuntutan baru dalam dunia kerja, kelompok kerja yang beragam, dan lingkungan yang berbeda. Lalu kemudian muncul pertanyaan dari peserta didik, menurut Ibu, apa yang harus saya lakukan dalam mengembangkan karir atau pekerjaan? Jawabannya adalah regulasi diri. Kita menjelaskan kepada mereka bahwa semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan regulasi diri,
maka akan meningkatkan karir kontrol atau pengendalian terhadap karir yang akan dimiliki oleh individu tersebut. Selanjutnya, teori yang keenam yaitu teori Krumbolz. Menurut Krumbolz, karir adalah sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan seorang individu. Karir diciptakan dan dikembangkan oleh individu sepanjang rentang kehidupannya. Nah, di sini peran kita sebagai calon pengajar di sekolah dapat menjelaskan bahwa dalam teori Krumbolz ini ada konsep dasar. Yang pertama, warisan genetik. Nah, di warisan genetik ini itu menyangkut tentang atribut pembawaan seperti ras, gender, hal lainnya, serta kemampuan bawaan seperti keterampilan, keintelektualan, serta perilaku. Kemudian yang kedua, kondisi lingkungan sosial seperti kehidupan sosial, pengalaman individu dalam kerja, pelatihan, kebijakan sosial, serta pengalaman kerja dari orang lain yang mempengaruhi pemilihan kerja. Lalu yang ketiga yaitu pengalaman belajar di masa lalu, yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu pengalaman belajar asosiasi, yang dimana individu mengamati keterkaitan antara kejadian dan mampu untuk memprediksi segala kemungkinan. Pengalaman belajar, dan yang kedua pengalaman belajar secara aplikasi, yaitu individu mampu mengaplikasikan di lingkungan secara langsung dengan hasil yang dapat diobservasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu skill dalam pendekatan tugas. Melalui pengalaman bahwasanya seperti pemecahan masalah, skill, kebiasaan kerja, mental set, respon emosional seperti proses kognitif. Yang ketujuh ada teori Hopok. Menurut Hopok, karir adalah pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan. Jadi di sini kita sebagai seorang guru BK menjelaskan kepada peserta didik bahwa pemilihan karir dimulai dengan adanya kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Hal ini berlangsung terus sampai individu dapat memenuhi kebutuhannya. Pengetahuan tentang diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihannya. Tentu saja diperkuat dengan pengetahuan tentang informasi karir. Nah, kemudian ada teori Ginsberg. Ginsberg mengatakan bahwa perkembangan karir sebagai suatu proses seumur hidup yang sudah dimulai sejak dini saat masa kanak-kanak. Jadi, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta didik yaitu, menurut Ibu, bagaimana saya memilih karir antara hal yang saya senangi atau yang saya tekuni? Nah, teori konsep dasar dari Ginsberg ini, dalam proposalnya, Ginsberg menyatakan konsep tentang orang dan pekerjaan. Ada dua tipe kepribadian dalam studi yang mereka lakukan, yaitu kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan
dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Namun demikian, individu tidak berarti masuk ke dalam kategori salah satu di antaranya, namun merupakan gabungan dari keduanya. Itulah teori karir menurut para ahli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.